Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Misteri Goib. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi oleh hutan lebat, terdapat sebuah krematorium yang sudah lama tidak beroperasi. Masyarakat setempat sering membicarakan tentang krematorium tua itu dengan penuh ketakutan. Namun tidak ada yang berani membicarakan secara terbuka apa yang sebenarnya terjadi di sana. Semua orang di desa itu tahu bahwa ada sesuatu yang sangat salah dengan bangunan itu, tetapi mereka memilih untuk menghindari topik tersebut. Cerita ini dimulai dengan kedatangan seorang pemuda bernama Raka. Raka adalah seorang jurnalis muda yang baru saja diterima di sebuah majalah misteri terkenal. Keinginannya untuk membongkar kisah-kisah menyeramkan di desa-desa terpencil membawanya ke desa ini. Dia mendengar tentang krematorium tua yang dibiarkan kosong dan tidak terurus, dan memutuskan untuk menyelidikinya. Penasaran dengan cerita-cerita aneh yang beredar, Raka merencanakan kunjungan yang akan mengungkapkan misteri di balik bangunan itu. Raka tiba di desa tersebut pada malam hari, disambut oleh udara yang dingin dan suasana yang sunyi. Sebelum pergi ke krematorium, dia bertanya kepada beberapa penduduk desa tentang keberadaan krematorium itu. Semua orang yang ditemuinya tampak enggan berbicara, hanya memberikan jawaban singkat dan menghindari tatapan matanya. Di sana, tidak ada yang bisa membantu, kata seorang wanita tua yang sedang duduk di depan rumahnya. Lebih baik kamu tidak pergi ke sana. Namun, Raka merasa semakin tertarik. Dia tahu bahwa ada sesuatu yang lebih besar di balik peringatan-peringatan itu, sesuatu yang akan membuat cerita ini semakin menarik. Setelah berkeliling dan mengumpulkan informasi, akhirnya dia mendapat petunjuk tentang lokasi krematorium tersebut, yang terletak di ujung desa, jauh dari pemukiman. Raka berjalan melewati jalan setapak yang sepi, melewati pepohonan besar yang menjulang tinggi dan melindungi jalan menuju krematorium. Saat dia mendekati bangunan itu, dia merasakan perubahan suasana yang tajam. Udara semakin dingin, dan rasa tidak nyaman mulai menghantuinya. Krematorium itu berdiri kokoh dengan tembok yang sudah pudar warna catnya, dan pintu besi yang berkarat. Sebuah papan kayu yang sudah lapuk menggantung di pintu dengan tulisan, "Krematorium Desa", yang hampir tidak terbaca. Raka mengeluarkan kameranya dan mulai memotret bangunan itu dari berbagai sudut. Dia merasa ada sesuatu yang aneh, seperti ada mata yang mengawasinya dari balik tembok. Meskipun dia merasa cemas, dia tetap melangkah masuk. Pintu berderit keras ketika dibuka, seolah menandakan bahwa pintu itu sudah bertahun-tahun tidak dibuka. Di dalam, udara terasa sangat pengap. Aroma busuk menguar, seperti sesuatu yang sudah lama mati dan tidak pernah diberi kesempatan untuk beristirahat dengan tenang. Dia mulai menjelajah ke dalam krematorium yang gelap, hanya diterangi oleh cahaya redup dari lampu senter di tangannya. Di sekelilingnya, dinding-dinding batu berlumut menutupi sebagian besar ruangan. Beberapa sisa-sisa furnitur yang rusak masih tergeletak di sudut ruangan, menunjukkan bahwa tempat ini pernah digunakan, namun sudah lama ditinggalkan. Setelah beberapa langkah, Raka menemukan sebuah ruang besar yang dulunya mungkin digunakan untuk pemrosesan jenazah. Di tengah ruangan itu, terdapat sebuah tungku besar yang terbuat dari batu. Di sekelilingnya, terlihat jejak-jejak abu yang sudah mengering dan terkadang berterbangan, seolah menyisakan sesuatu yang tidak dapat dimengerti oleh akal sehat. Namun, ketika Raka mendekatkan dirinya ke tungku itu, dia merasakan angin dingin yang datang entah dari mana. Tiba-tiba, dia mendengar suara langkah kaki dari belakangnya. Raka segera menoleh, tetapi tidak ada seorang pun di sana. Suasana menjadi semakin tegang. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya, dan rasa takut mulai merasuki dirinya. Dia berpikir untuk pergi, tetapi dia sudah jauh di dalam dan tak ingin pergi tanpa mendapatkan jawaban dari misteri ini. Namun, sebelum dia sempat bergerak, suara itu kembali terdengar, kali ini lebih dekat. Raka membalikan badan, dan di balik kegelapan, dia melihat sosok seorang pria tua dengan mata yang kosong dan memerah, seolah tidak memiliki jiwa. Sosok itu menghadapinya, berdiri dengan tubuh kaku, dan menatapnya tanpa berkedip. "Jangan pergi," kata suara itu, serak dan berat, tetapi jelas terdengar. Jantung Raka berdegup kencang.
Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan, tetapi dia merasa terperangkap. Sosok itu bergerak mendekat, dan setiap langkahnya seperti menggema di dalam ruangan yang sepi. Raka mundur perlahan, berusaha mencari jalan keluar, tetapi langkah kaki pria tua itu terus mendekat. "Kenapa kalian tidak pernah pergi?" tanya pria itu dengan suara yang lebih terdengar seperti bisikan. Raka berhenti mundur dan berdiri terpaku. "Kalian? Siapa kalian?" Pria tua itu mengangkat tangannya yang berkeriput dan menunjuk ke arah dinding krematorium yang sudah rusak. Di sana, Raka melihat sebuah tulisan yang samar, tergores dengan darah di batu. Tulisan itu hanya bisa dibaca dengan jelas setelah beberapa detik, karena warnanya yang memudar. "Kita terjebak di sini," bisik pria itu lagi, sebelum sosoknya menghilang dalam kegelapan. Raka berdiri tegak di sana, mencerna kata-kata itu. Dia merasa seperti dia baru saja mengungkap sesuatu yang sangat mengerikan. Dalam hatinya, dia tahu bahwa krematorium ini menyimpan lebih banyak rahasia gelap dari yang bisa dia bayangkan. Dia bergegas keluar dari ruangan itu, tetapi saat dia mencoba menuruni tangga menuju pintu keluar, ia merasa sesuatu yang dingin menyentuh punggungnya. Ketika ia menoleh, dia melihat bayangan lain di ujung tangga. Apa yang sebenarnya terjadi di krematorium ini? Apa yang menunggu di luar sana? Raka merasa panik. Napasnya terengah-engah, dan jantungnya berdebar dengan cepat. Sosok yang baru muncul di ujung tangga itu tidak tampak seperti manusia biasa. Matanya yang kosong dan memerah, wajah yang terlihat hancur, serta tubuh yang kaku dan bergerak dengan cara yang tidak wajar, membuat Raka hampir tak bisa bernapas. Dia teringat akan peringatan-peringatan dari penduduk desa yang mengatakan untuk tidak mendekati krematorium. Semua itu mulai masuk akal sekarang. Dengan hati-hati, Raka mundur beberapa langkah, berharap bayangan itu tidak mengikutinya. Namun, ketika ia memutar tubuh untuk melangkah ke arah pintu keluar, langkah itu terhenti. Pintu yang semula terbuka lebar, kini terkunci rapat. Raka mencoba mendorong pintu itu dengan segala kekuatannya, tetapi tidak bergerak sedikit pun. Seolah ada kekuatan yang menahannya. Ketegangan di dalam tubuhnya semakin meningkat. Sosok yang tadi ada di ujung tangga kini perlahan bergerak turun. Suara langkah kaki yang berat menggema di sepanjang ruang krematorium yang sepi. Raka merasa terjebak. Keringat dingin mengalir di punggungnya. Tubuhnya terasa kaku. Dengan satu tangan, ia memegang erat senter yang mulai meredup cahaya, dan dengan tangan lainnya, ia menggenggam kamera, berusaha menenangkan diri meskipun pikiran dan tubuhnya terombang-ambing oleh rasa takut. "Siapa? Siapa kamu?" Raka akhirnya mencoba untuk bertanya. Suaranya serak. Sosok itu berhenti di bawah tangga. Sesaat, semua menjadi sunyi. Bayangan itu mengangkat kepala, matanya yang memerah menatap Raka dengan tajam. Kemudian, ia membuka mulutnya, namun suaranya terdengar sangat tidak wajar, seperti suara yang keluar dari kedalaman tanah. "Apakah kamu ingin tahu apa yang terjadi di sini?" Suara itu berbisik, seolah berasal dari kejauhan. "Kami tidak bisa keluar. Tidak ada yang bisa keluar." Raka merinding. Suara itu terdengar sangat jelas, namun seolah berasal dari tempat yang sangat jauh, meskipun sosok itu hanya beberapa langkah darinya. Dia berusaha keras untuk tetap tenang, berpikir jernih, dan mencari cara untuk melarikan diri. "Kenapa kalian terjebak di sini?" tanya Raka dengan suara yang sedikit lebih mantap, meski hatinya berdegup kencang. Sosok itu mendekat sedikit, matanya menatap dalam. "Ini adalah tempat bagi jiwa-jiwa yang tidak bisa tenang. Kami adalah yang terlupakan, yang terbuang. Kami tidak bisa melarikan diri dari sini, dan kamu tidak akan bisa keluar." Raka merasa jantungnya hampir berhenti. Dia mundur beberapa langkah lagi, berusaha mengingat semua hal yang telah ia pelajari tentang krematorium ini. Berdasarkan cerita yang ia dengar dari penduduk desa, krematorium ini digunakan untuk mengkremasi jenazah-jenazah yang tidak teridentifikasi, yang tidak ada yang datang untuk merawat atau menguburkan mereka. Namun, ada cerita lain yang lebih gelap yang beredar tentang tempat ini. Beberapa orang mengatakan bahwa tempat ini menjadi rumah bagi arwah-arwah yang tidak bisa meninggalkan dunia ini. Mereka terperangkap di dalam krematorium,
tidak bisa beristirahat dengan tenang. "Tolong, saya hanya ingin keluar," Raka berteriak, berusaha untuk menunjukkan ketakutannya. Tapi suara itu hanya tertawa, dan tawanya terdengar menakutkan. "Keluar? Sudah terlambat untuk itu," jawab sosok itu, mengangkat tangannya ke atas, seolah mengontrol segala sesuatu di sekitar mereka. Pada saat yang sama, udara di sekitar Raka terasa semakin berat, seolah ada sesuatu yang mendekat, sesuatu yang jahat. Tanpa berpikir panjang, Raka mengambil keputusan cepat. Dia harus keluar dari tempat ini. Dengan segala kekuatannya, dia menendang pintu yang terkunci, berharap pintu itu bisa terbuka. Tetapi tetap saja, tidak ada perubahan. Pintu itu tidak bergerak sedikit pun. Rasa panik semakin menguasai dirinya. Dalam ketegangan yang semakin meningkat, Raka kembali menoleh ke arah sosok yang masih berdiri di bawah tangga. Sosok itu kini sudah lebih dekat, seolah ada kekuatan yang memaksa dirinya bergerak lebih cepat daripada yang dia bayangkan. Pada saat yang sama, Raka mendengar suara-suara lain. Suara-suara gemerisik di sekelilingnya, seolah ada lebih banyak bayangan yang mulai muncul, perlahan menyelimuti ruang sekitar. "Jangan biarkan mereka mendekat," suara pria tua itu berkata, seolah memberikan peringatan. Raka tidak tahu harus berbuat apa. Namun, di saat-saat seperti itu, nalurinya mengatakan bahwa dia tidak bisa tinggal diam. Tanpa pikir panjang, dia berlari menuruni tangga dan berusaha mencari jalan keluar melalui pintu samping. Saat itu juga, Raka merasakan sesuatu yang sangat dingin menyentuh punggungnya. Dia menoleh, dan di belakangnya, terlihat banyak bayangan, sosok-sosok yang bergerak perlahan namun pasti, seolah ingin mengejarnya. Jantung Raka semakin berdebar, dan kakinya terasa begitu berat. Ia harus keluar secepat mungkin. Saat akhirnya ia berhasil mendekati pintu samping yang sudah terlihat lebih tua dan rapuh, tangan Raka menggenggam gagang pintu dan menariknya dengan sekuat tenaga. Suara berderit keras terdengar saat pintu itu terbuka, dan udara segar menyambutnya. Begitu ia melangkah keluar dari krematorium, dia merasa lega, meskipun ketegangan yang masih terasa di tubuhnya tidak hilang begitu saja. Namun, ketika dia menoleh ke belakang, dia melihat bayangan sosok-sosok itu bergerak keluar dari pintu krematorium, mengikuti langkahnya. Mereka tidak berhenti mengikutinya. Di luar, malam masih gelap. Namun, Raka tahu bahwa dia harus mencari cara untuk melarikan diri dari kejaran mereka. Tetapi saat dia berjalan menjauh dari krematorium, sesuatu yang lebih menakutkan terjadi. Sebuah suara keras bergema di langit malam. "Jangan pernah kembali." Suara itu berbisik dari kejauhan, tetapi Raka tahu, itu bukan hanya peringatan, melainkan ancaman yang nyata. Raka berjalan cepat. Kakinya terasa lemas namun terpaksa memaksakan langkah. Malam yang sunyi dan mencekam kini seolah menjadi lebih berat, seiring dengan bayangan-bayangan yang masih mengejarnya. Udara dingin yang menusuk menambah ketegangan dalam diri Raka. Sesekali dia menoleh ke belakang, berharap tidak melihat sosok-sosok itu mendekat. Namun, sebaliknya, ia hanya bisa merasakan keberadaan mereka yang semakin dekat, meskipun tak tampak jelas. Di desa yang sunyi ini, semua terasa begitu asing dan mengerikan. Raka merasa seolah-olah seluruh dunia di sekitar krematorium telah berubah, menjadikan dirinya bagian dari sesuatu yang tidak dapat dipahami. Semua informasi yang ia peroleh, semua cerita yang ia dengar, kini terasa seperti teka-teki yang menakutkan, yang perlahan-lahan mengungkap dirinya dalam bentuk yang jauh lebih mengerikan dari yang ia bayangkan. Setelah beberapa menit berjalan, Raka tiba di sebuah persimpangan jalan. Di salah satu sisi jalan, ia melihat cahaya lampu yang samar-samar dari sebuah rumah. Itu adalah rumah salah satu penduduk desa yang sempat ia temui sebelumnya, wanita tua yang memberikan peringatan. Mungkin wanita itu tahu lebih banyak tentang krematorium, dan mungkin dia bisa memberikan jawaban atas semua yang terjadi pada malam ini. Raka tidak punya pilihan selain pergi ke sana, berharap ada seseorang yang bisa membantu. Dengan langkah terburu-buru, Raka berjalan menuju rumah wanita tua itu. Namun, semakin dekat ia mendekati rumah itu, semakin terasa berat langkahnya. Suasana semakin mencekam, dan suara-suara aneh mulai terdengar lagi, kali ini dari dalam dirinya sendiri.
Suara-suara itu bercampur dengan bisikan yang datang dari belakangnya, seolah menuntun langkahnya menuju tempat yang lebih buruk. Rasanya seperti ada sesuatu yang terus memanggilnya, menariknya ke dalam kegelapan yang lebih dalam. Tiba di depan pintu rumah, Raka mengetuk dengan keras. Tak lama kemudian, wanita tua itu membuka pintu. Wajahnya tampak sedikit terkejut melihat Raka yang begitu panik. "Ada apa, Nak? Apa yang terjadi?" tanya wanita itu. Suaranya lembut, namun ada rasa khawatir yang terlihat di matanya. Raka menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Saya baru saja pergi ke krematorium," jawabnya terbata-bata. "Ada sesuatu di sana. Sesuatu yang jahat. Saya tidak bisa keluar. Dan sekarang mereka mengikuti saya." Wanita itu terdiam sejenak. Matanya tampak penuh kekhawatiran. Tanpa berkata apa-apa, dia mempersilakan Raka masuk ke dalam rumah. "Masuklah. Kita harus bicara," katanya dengan suara yang lebih serius. Raka mengikuti wanita itu masuk ke dalam rumah. Begitu ia melangkah masuk, udara di dalam rumah terasa lebih hangat dan nyaman. Namun ketegangan yang ada dalam dirinya tidak juga menghilang. Wanita itu menutup pintu dengan cepat dan menguncinya. Dia menyuruh Raka duduk di kursi kayu di sudut ruangan, sementara dirinya duduk di kursi lain, menatap Raka dengan pandangan penuh perhatian. "Cerita ini sudah lama sekali. Lebih dari yang kamu bayangkan. Krematorium itu bukan hanya tempat untuk membakar jenazah yang tidak teridentifikasi. Itu adalah tempat yang terhubung dengan kekuatan yang lebih gelap." Wanita itu mulai bercerita, suaranya hampir berbisik. Raka merasa ada sesuatu yang sangat salah dengan kata-kata wanita itu. Dia mencoba untuk tetap tenang, tetapi rasa ingin tahu yang kuat mendorongnya untuk mendengarkan lebih lanjut. Orang-orang yang meninggal di desa ini, mereka yang tidak memiliki keluarga atau tidak ada yang peduli, mereka dikumpulkan dan dibakar di krematorium itu. Namun, ada satu kejadian yang sangat mengerikan. Suatu malam, ada seorang wanita yang dibakar di sana. Wanita itu sangat berbeda, Raka. Dia membawa sesuatu yang sangat gelap, sesuatu yang tidak seharusnya ada di dunia ini, lanjut wanita itu. Raka menatap wanita itu dengan penuh perhatian. Apa yang terjadi pada wanita itu? Apa yang membawa dia ke sana? Wanita itu menghela napas panjang. Wanita itu bukan hanya seorang wanita biasa. Dia adalah seorang yang terlibat dalam ritual hitam, yang mencoba membuka gerbang ke dunia lain. Dalam upaya itu, dia menciptakan ikatan antara dunia ini dan dunia lain, dunia yang dipenuhi oleh arwah-arwah terkutuk. Krematorium itu menjadi gerbang, dan sejak malam itu, tempat itu menjadi tempat bagi arwah-arwah yang terjebak. Raka menelan ludahnya, semakin paham mengapa semuanya terasa begitu menakutkan. Krematorium itu bukan hanya tempat pembakaran jenazah biasa, tetapi sebuah tempat yang dipenuhi oleh energi gelap yang bisa mengikat jiwa-jiwa yang tidak tenang. "Jadi, itu yang terjadi dengan saya?" tanya Raka, suaranya bergetar. Saya tidak bisa keluar. Mereka mengikuti saya, bukan?" Wanita itu mengangguk perlahan. "Ya, mereka sudah terikat dengan tempat itu, dan mereka tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Mereka akan terus mengejarmu, Raka, karena kamu sudah membuka gerbang itu tanpa sengaja. Kamu adalah bagian dari cerita yang lebih besar sekarang." Raka merasa tubuhnya semakin lemas. Semakin banyak yang ia dengar, semakin tak berdaya dirinya menghadapi situasi ini. Namun, ada satu hal yang masih belum ia mengerti. "Bagaimana saya bisa keluar dari sini? Bagaimana saya bisa menghindari mereka?" tanya Raka dengan suara putus asa. Wanita itu melihatnya dengan tatapan yang penuh simpati. "Ada satu cara, tetapi itu sangat berbahaya. Kamu harus kembali ke krematorium dan menghancurkan ikatan itu. Tapi untuk melakukannya, kamu harus siap untuk menghadapi hal-hal yang paling mengerikan. Tidak ada yang bisa kembali setelah melakukannya tanpa ada yang hilang." Raka menatap wanita itu dengan mata penuh tekad. Meskipun ketakutan masih menggenggam hatinya. "Saya tidak punya pilihan. Saya harus melakukannya." Wanita itu menghela napas dan menatap Raka dengan pandangan yang lebih lembut.
Kamu harus pergi sebelum mereka menemukanmu di sini. Jika kamu tidak segera bertindak, mereka akan semakin kuat. Waktumu sudah hampir habis. Raka berdiri, merasa bahwa setiap detik semakin berharga. Dia harus kembali ke krematorium, tidak peduli betapa berbahayanya itu. Dia mengucapkan terima kasih kepada wanita itu, yang memberinya arahan untuk memulai perjalanan berbahaya menuju tempat yang paling mengerikan dalam hidupnya. Namun, saat Raka melangkah keluar dari rumah, dia merasakan perubahan dalam dirinya. Sesuatu yang jauh lebih buruk daripada yang dia bayangkan sedang menunggunya. Sesuatu yang sangat gelap, sangat kuat. Sesuatu yang tidak akan pernah membiarkannya pergi. Raka melangkah keluar dari rumah wanita tua itu dengan perasaan yang semakin cemas. Jalan menuju krematorium terasa jauh lebih gelap dari sebelumnya. Suasana malam semakin pekat, seolah menutup semua cahaya yang ada. Bayangan-bayangan di sekitar jalan tampak bergerak dengan cara yang tidak wajar, seolah mengawasi setiap langkahnya. Ketegangan itu terus meningkat, dan Raka merasa seperti dunia ini tidak lagi nyata. Apa yang dulu dia anggap sebagai kenyataan kini mulai runtuh, digantikan oleh hal-hal yang lebih mengerikan dan tidak dapat dijelaskan. Setiap langkahnya terasa berat. Rasa takut semakin menguasai dirinya. Namun, dia tahu bahwa tidak ada jalan lain selain kembali ke krematorium. Jika dia tidak menghancurkan ikatan itu, arwah-arwah terkutuk itu akan terus mengejarnya, dan dia tidak akan pernah bisa bebas dari cengkeraman kegelapan yang telah terbuka. Suara bisikan itu kembali mengiang di telinganya, seperti suara yang berasal dari kedalaman dunia lain. "Jangan kembali, kamu sudah terlalu jauh." Suara itu berbisik, terdengar semakin kuat dan jelas. Raka menutup telinganya, berusaha mengabaikan suara itu. Dia harus bertahan. Tidak ada pilihan lain. Dia terus berjalan, meskipun rasa takut semakin meliputi dirinya. Sesekali, ia menoleh ke belakang, dan setiap kali itu, ia merasa bahwa sesuatu, atau seseorang, sedang mengikutinya. Tapi, setiap kali ia menoleh, hanya kegelapan yang menyambutnya. Akhirnya, setelah beberapa menit berjalan, Raka sampai di depan krematorium yang sudah sangat tua itu. Bangunan itu tampak lebih mengerikan di bawah cahaya bulan yang redup. Pintu yang sebelumnya terbuka lebar kini terlihat tertutup rapat, seolah menunggu kedatangannya. Raka merasa jantungnya berdegup kencang. Dia tahu, begitu ia memasuki bangunan itu, tidak ada jalan kembali. Dengan tangan yang gemetar, Raka mendorong pintu besi yang berat. Pintu itu berderit, dan suara berderak yang mengerikan mengisi ruang di sekitarnya. Raka menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri, dan melangkah masuk ke dalam krematorium yang gelap. Udara di dalam terasa lebih pengap dan dingin, seperti ada sesuatu yang menunggu di setiap sudut. Raka menggenggam erat senter yang mulai redup, menerangi jalan yang gelap di depannya. Suasana di dalam krematorium itu semakin mengerikan. Dinding-dinding batu yang telah lama tertutup lumut tampak semakin rapuh. Di sudut ruangan, Raka melihat bekas-bekas abu yang sudah mengering, sisa-sisa pembakaran yang tak terhitung jumlahnya. Krematorium itu tidak hanya menjadi tempat pemakaman bagi mereka yang tak dikenal, tetapi juga telah menjadi tempat bagi arwah-arwah yang terjebak dalam dunia ini, dunia yang tidak dapat mereka tinggalkan. Langkah kaki Raka menggema di dalam ruangan itu, seolah suara itu membangkitkan sesuatu yang sangat gelap dan kuat. Saat dia tiba di ruang utama, di mana tungku besar itu berada, suasana berubah lebih menegangkan. Di balik kegelapan, ada sosok yang tampak berdiri di depan tungku, tubuhnya kaku, seperti patung. Raka menatap sosok itu, dan untuk sesaat, dia merasakan ketakutan yang luar biasa. Sosok itu perlahan-lahan bergerak, menghadapnya dengan tatapan kosong yang penuh kebencian. "Akhirnya, kamu datang." Suara yang terdengar serak itu membuat Raka membeku di tempatnya. Raka berusaha untuk tetap tenang, meskipun ketakutan semakin menguasai dirinya. "Apa yang kalian inginkan dari saya? Apa yang harus saya lakukan?" tanya Raka dengan suara gemetar. Sosok itu tersenyum, tetapi senyumannya tampak mengerikan, penuh dengan kebencian dan penderitaan yang tak terucapkan. "Kami tidak menginginkan apa-apa dari kamu.
Kamu hanya salah satu dari banyak yang mencoba keluar dari sini. Tetapi, tidak ada yang pernah berhasil. Suara itu menjawab, semakin dekat. Raka mundur beberapa langkah, mencoba mencari jalan keluar. Namun, pintu yang tadi terbuka kini sudah terkunci rapat. Dia terperangkap di hadapan sosok yang tampaknya merupakan salah satu arwah terkutuk yang terjebak dalam krematorium ini. Namun, ada sesuatu yang lebih aneh dan menakutkan dari sosok itu. Sesuatu yang tidak bisa Raka jelaskan dengan kata-kata. Sesuatu yang membuatnya merasa sangat kecil dan tak berdaya. Sosok itu melangkah maju, dan seketika itu juga, sebuah suara keras terdengar, seolah sesuatu menghantam dinding krematorium. Raka menoleh dan melihat bayangan lain muncul dari sudut ruangan. Bayangan-bayangan itu bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat, seolah mereka tak lagi terikat oleh waktu atau ruang. Raka tahu, ia harus bertindak cepat sebelum semuanya terlambat. Dengan segenap kekuatan yang tersisa, Raka berlari ke arah tungku besar di tengah ruangan. Sebuah pemikiran muncul di kepalanya. Untuk menghancurkan ikatan itu, ia harus memanfaatkan kekuatan dari tempat ini sendiri. Di belakangnya, ia bisa mendengar langkah-langkah kaki berat yang semakin dekat, suara bisikan yang semakin keras, semakin mengerikan. Namun, dia tidak punya waktu untuk merasa takut lagi. Dia harus bertindak. Raka memanjat meja batu yang ada di dekat tungku. Dengan tangan yang gemetar, dia mulai mencari sesuatu yang bisa digunakan untuk menghancurkan ikatan itu. Di dalam tumpukan abu, ia menemukan sebuah buku tua yang tampak sangat usang. Buku itu tampaknya terhubung dengan sesuatu yang sangat kuat. Sesuatu yang telah lama terkubur di dalam krematorium ini. Ketika Raka membuka buku itu, sebuah cahaya gelap tiba-tiba keluar dari halaman-halaman yang sudah lapuk. Cahaya itu membentuk lingkaran yang melayang di udara, dan Raka merasa tubuhnya terangkat, seolah ditarik oleh kekuatan yang sangat besar. Di dalam lingkaran itu, ia bisa melihat bayangan sosok-sosok lain, arwah-arwah yang terjebak, yang mulai meronta-ronta seolah ingin bebas. Dengan segenap keberanian, Raka membanting buku itu ke lantai, dan seketika itu juga, kekuatan gelap yang mengelilinginya mulai mereda. Pintu krematorium terbuka dengan sendirinya, dan arwah-arwah yang sebelumnya terjebak mulai menghilang, dibawa kembali ke dunia mereka yang seharusnya. Namun, Raka tahu bahwa meskipun ia berhasil menghancurkan ikatan itu, dirinya tidak akan pernah bisa melupakan apa yang telah terjadi di sana. Di balik bayang-bayang krematorium itu, ada sesuatu yang lebih besar dan lebih gelap, yang selalu menunggu untuk kembali.